يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا Ahmad SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya berdiri di sini ini supaya kami gambarnya enak. Bukan mau dibuat es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karibina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat kami hormati, kami muliakan
Bapak Uwu yang saat ini diwakili oleh Mas Ekes. Terima kasih Pak atas kehadirannya serta seluruh jajarannya. Yang sangat saya hormati Ketua MUI Desa Kepomprongan Bapak Haji Abdullah Mufti SAG. Juga yang saya hormati Pak Lepek yang selalu setia di setiap acara. Juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, nanti kalau disebut semuanya absen sampai jam 11 malam. Juga kepada ibu-ibu, khususnya bagian paling garda terdepan konsumsi. Karena yang bikin kita semangat itu adalah kotaknya dan isinya. Makanya alhamdulillah anak-anak kita paling semangat tadi hadir di sini, dan begitu kotaknya sudah dapat, entah kemana perginya. Alhamdulillah, makanya kita semuanya tersenyum Bu ya malam hari ini. Ya, senyum Bu, karena senyum itu membahagiakan. Senyum itu yang normal seimbang antara ujung bibir kanan dengan kiri, imbang naiknya. Jangan senyumnya cuma separuh, apalagi cuma 1-2 detik. Makanya Bu senyum dulu, tapi saya hitung sampai 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 7 detik? Karena 7 detik itu senyum yang akan langsung meresap ke hati dan mengeluarkan aura kecantikan ibu-ibu dan kegantengan bapak-bapak. Makanya seseorang itu ditentukan dari senyumnya. Orang yang rajin tersenyum, insya Allah disenangi Bu. Siapa itu ibu anu ya Allah murah senyum pisan. Tapi kalau siapa itu ibu anu mulutnya bisa menggantungkan handal, malas senyum. Makanya tabassum kali wajah di Afrika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Maka banyaklah tersenyum, karena dengan senyum insya Allah kita sehat. Belajar dari orang gila. Orang gila itu adalah manusia tersehat di dunia. Belum ada orang gila yang stroke, belum ada orang gila diabetes, belum ada orang gila jantung. Semua penyakit yang keras-keras, yang besar-besar nggak kena ke orang gila. Orang gila itu penyakitnya cuma PKK, panu kadas kurat. Makanya kenapa orang gila sehat? Rumus matematika minus kali minus positif. Pikirannya stres, karena stresnya nyebrang lagi akhirnya positif. Orang gila kenapa sehat? Karena kemana-mana selalu tersenyum. Nah makanya kalau ibu-ibu kalau mau sehat senyum. Orang gila, iya Bu, orang gila itu tidak mesti ada orang sendirian pun tetap tersenyum. Makanya sehat. Belum pernah ada orang gila yang makan dari tempat sampah. Pak Jajang itu yang biasa ngawasi di sana. Belum pernah ada orang gila makan di tempat sampah sakit perut. Enggak ada orang gila di tempat sampah. Aduh hatiku iya. Enggak. Belum. Enggak pernah ada orang gila di pinggir jalan meskipun hujan deras. Orang gilanya dikerotkan masuk angin. Padahal tidak pakai apa-apa, paling segitiga bermuda. Tapi tidak ada yang masuk angin. Berarti kuncinya ada di mana? Di pikiran. Kenapa orang gila sehat? Karena dia tidak ada beban pikiran lagi. Makanya Bu mau nanya, orang kalau lahir
itu kaki dulu yang metu atau kepala dulu? Kepala. Maka kalau ada yang lahiran kakinya dulu itu abnormal dan bisa jadi sesar. Normalnya manusia lahir kepalanya dulu. Artinya kenapa bukan kaki dulu dan kenapa kepala dulu? Ini menunjukkan Allah itu ngasih tahu kita kalau hidup itu mikir dulu baru melangkah. Kalau mau jalan kemana mikir dulu. Ini jalan saya ini ada manfaatnya apa tidak? Kalau kita mau kemana-mana mikir. Makanya sebelum mengambil keputusan pikiran dulu. Itulah kenapa manusia kepalanya dulu baru kaki. Dan kunci sehat dan bahagianya manusia pikir. Makanya otak manusia ini ditaruh Allah paling atas. Bedanya otak laki-laki sama otak perempuan, otak laki-laki itu sedikit diberikan Allah di bagian kiri yang merupakan kekuatan untuk ngomong. Sedangkan ibu-ibu wanita kiri kanan depan. Makanya penelitian membuktikan wanita itu dalam satu hari harus menghabiskan 20.000 kata. Sedangkan laki-laki cuma 7.000. Jadi Pak, kalau ibunya di rumah suka ngomel, itu nggak marah lagi menghabiskan kata-kata. Makanya ibu-ibu itu kalau kerja juga masih kuat sambil ngomel. Yang ke rumah tiba-tiba jadi pendiam, istrinya jangan ngomel. Alhamdulillah sudah saya hadir malam ini. Kenapa diam? Bisa jadi kalimatnya itu di sekolah, di kampus sudah habis. Jadi nyampe rumah itu kadang istri bertanya ketika mau ngaji, gimana nih tampilan saya, udah bagus belum, udah cantik belum? Kalau suami cuma jawab, iya, itu aja, jangan tersinggung. Karena laki-laki jumlah katanya terbatas dan sudah balik habis di luar. Dan sekarang zaman medsos, Bu, laki-laki dengan perempuan bedanya, laki-laki itu senang melihat benda. Kalau wanita senang dilihat kalau diajak bicara, senang ditatap, senang dilihat. Kalau laki-laki diajak bicara, ini untuk ibu dan bapak yang punya putra dan putri, beda itu memperlakukan anak laki-laki dengan perempuan. Kalau anak laki-laki ditanya itu cuek, nggak senang melihat wajah ibu. Makanya, kenapa sih si Anu cuek banget? Padahal waktu kecilnya dekat banget sama saya. Laki-laki Bu, maklumi, otak kirinya itu sedikit. Kemampuan untuk berbicara dan tidak kuat untuk menatap wajah. Tapi kalau anak perempuan diajak ngomong, tatap mukanya. Karena anak perempuan itu pengen diperhatikan. Makanya ibu-ibu sampai usia berapapun itu sedang dilihatin. Makanya kenapa ibu-ibu senang dandan, bapak-bapak tidak terlalu suka. Kalau ada bapak-bapak tiap hari berdakan baik, dicurigai. Tapi kalau ibu-ibu senang dandan itu wajar. Karena fitrah wanita senang ditatap, senang dilihat. Maka suami yang paling diidolakan oleh istrinya adalah suami yang senang memuji kecantikan istrinya. Tapi itu yang berat. Bapak-bapak itu paling angkuh memuji. Kalaupun ingin memuji, itu angkuh untuk mengungkapkan. Dan malas ngeliatin. Makanya Bu, zaman medsos saat ini bapaknya itu lebih senang megang benda.
benda saat ini yang paling idola adalah HP. Maka kalau ibu-ibu sudah dandan, selfie. Nah, kemudian kirim ke bapaknya, bagaimana penampilanku di komen itu. Kenapa? Karena dia fokus ke HP. Tapi kalau ibu ke situ melihatin paling lihat, ya, udah cantik belum? Ya. Wah, serius? Udah cantik belum? Iya. Kenapa dia nggak suka melihat? Tapi sebetulnya dia perhatian. Itulah wanita. Makanya ketika punya anak laki-laki, punya anak perempuan, harus paham. Ibu-ibu harus paham memperlakukan anak lanang kalau anak wadon. Kalau anak wadon itu senang diajak ngobrol. Tapi kalau anak lanang tidak ada yang betah berlama-lama dengan ibu melebihi 10 menit. Silakan cek Bu, anak lanangnya betah berapa menit duduk. Apalagi kalau ibu sedang ceramah, udah kabur. Kenapa? Anak laki-laki itu tidak suka diceramai. Kalau setiap ketemu, kamu itu gimana sih? Gak kayak si salah satu yang paling dibenci laki-laki adalah dibanding-bandingkan. Makanya kan ada lagunya, ada banding-bandingkan. Jangan dibandingin, karena itu sangat tidak disukai. Baik laki-laki atau perempuan, tidak suka dibandingin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya manusia diberikan, laki-laki dan perempuan diberikan kemampuan berbicara. Ini lebih banyak wanita daripada laki-laki karena wanita itu banyak hal yang dihadapi. Wanita apapun yang dilakukannya karena otaknya itu penuh dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah, maka sudut pandangnya juga beda. Laki-laki kalau nyari apa-apa udah di depan mata masih gak kelihatan. Dan semuanya serba bertanya. Tapi kalau perempuan itu sambil ngerjain ini masih bisa tahu kalau ada tamu lagi masuk, ada tikus lagi lewat atau apapun. Kenapa? Karena sudut pandangnya itu kemana-mana. Makanya wanita itu lebih hebat, wanita lebih mandiri daripada laki-laki. So buktinya Bu, belum pernah ada panti jompo bapak-bapak. Belum pernah ada panti jompo kakek-kakek. Yang ada adalah ibu-ibu. Silakan dicek di Beringin Bakti. Pasti isinya ibu-ibu, nenek-nenek. Kenapa? Survei membuktikan di dunia ini lebih banyak janda daripada duda. Iya Bu, banyakkan janda Bu. Survei di dunia membuktikan lebih banyak janda daripada duda. Kenapa? Karena wanita umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Kenapa laki-laki umurnya pendek? Terlalu banyak dibentak sama istrinya dengan hati. Enggak. Kenapa laki-laki usianya lebih pendek? Karena menghadapi hidup dia tidak siap dibandingkan dengan wanita. Makanya kenapa tidak ada panti jompo laki-laki? Karena laki-laki itu ketika ditinggal istrinya tidak kuat bertahan lama, sehingga cepat mencari ganti. Dan bedanya, laki-laki kalau istrinya meninggal standarnya turun. Kalau standarnya wanita beda, suaminya meninggal standarnya lebih tinggi. Maka laki-laki lebih gampang mendapatkan istri ketimbang seorang janda mendapatkan suami. Apa standarnya? Kalau laki-laki istrinya meninggal, meskipun dulu istrinya cantik, soleha dan lain-lain, dia tidak menjadikan itu ukuran. Ukurannya adalah bagaimanapun penampilannya, yang penting dia bisa ngurusin saya. Standarnya diturunin. Tapi kalau perempuan, standarnya
laki-laki mencari suami seperti ini. Aku ingin mencari laki-laki yang lebih hebat. Kalau bisa seperti artis Korea. Standarnya naik, maka susah dapat. Kalau suaminya dulu kaya, maka dia tidak akan turunkan standar. Dulu suami saya sudah memberikan saya uang jajan sebulan segini. Nah kalau sekarang tidak akan mungkin saya akan mencari seseorang yang lebih di bawah daripada suami saya yang dulu. Sehingga wanita bertahan jauh lebih kuat dan bahkan banyak tidak mau menikah lagi setelah suaminya meninggal. Ini membuktikan wanita lebih setia daripada laki-laki. Hidup begitu. Tapi apakah salah kalau laki-laki menikah lagi? Tidak. Fitrahnya laki-laki memang kuat dari tenaga, tapi tidak kuat bertahan hidup sendiri. Kalau wanita tidak kuat secara tenaga, tapi dia kuat secara kemampuan. Nah makanya inilah hebatnya Allah memberikan kita keistimewaan masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini baru mukadimah, belum masuk materi. Malam hari ini kita bermaulid. Dan alhamdulillah dari awal kita sudah dipersembahkan oleh anak-anak hadroh lagu sholawat. Apa itu hadroh? Cek 1003. Apa artinya hadroh? Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah SAW. Bagaimana hadirnya? Kita senantiasa mengumandangkan sholawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tim hadroh ini yang menggerakkan kita, yang mengajak kita untuk terus bagaimana kita mengumandangkan sholawat. Dan grup hadroh ini mengalahkan grup band manapun. Sehebat apapun Ariel dengan grup Noah, karena seperti hadroh. Kalau Noah mau tampil, tanda tangan kontrak dulu. Kalau tidak sesuai, nggak bakalan mau tampil. Kalau tim hadroh tanpa tanda tangan kontrak, insya Allah hadir mempersembahkan. Hanya sekedar kotak jaburan seadanya, insya Allah siap untuk menyumbangkan lagunya sampai akhir hayat. Tim hadroh itu ikhlas. Yang kedua, tim hadroh itu trayeknya luar biasa mengalahkan grup apapun. Coba Bapak dan Ibu dengarin, setiap bunyi itu ciputat ciledug. Makanya semangat dan alhamdulillah totalnya luar biasa. Makanya ibu-ibu kalau ada anak gadisnya jangan kemana-mana, carilah anak-anak hadroh. Karena nanti anak hadroh tidak akan mungkin memarahi istrinya. Semarah apapun anak hadroh, kalau marah pasti yang keluar di mulutnya sholawat. Marah kepada istrinya, Pak hari ini nggak ada beras, sholatullah. Selamatan.
contoh kepada remaja yang lain, sholat berjamaah terus di masjid, bangun ukhuwah di masjid. Karena masjid itu adalah tempat suci, dan tempat suci itu semua yang ada di permukaan bumi ini suci. Makanya saya itu Pak kurang setuju. Saya kurang setuju dengan tulisan yang ada biasanya di batas teras. Di situ tertulis batas suci. Ini kata yang selalu tertulis tapi kita tidak sadar, sebuah kekeliruan. Kenapa ditulis batas suci padahal harusnya batas sandal? Karena suci itu tidak dibatasi. Jangan sampai masuk ke masjid nggak boleh ngomong, nggak boleh dusta, nggak boleh gosip. Begitu keluar dari masjid boleh ngomong, boleh dusta. Kenapa? Karena sudah batas suci dilewati. Suci itu berarti hati. Hati tidak ada batasannya. Mau di rumah ya suci, mau di jalan ya suci, ke masjid apalagi. Kalau batasan suci itu kita tulis, berarti kita memberikan kesempatan orang lain kalau lepas dari masjid silakan lakukan apapun. Maka batas suci itu tidak ada. Yang ada batas sandal. Sandalnya jangan naik ke keramik supaya najis yang ada di sandal tidak terinjak ke keramik dan diinjak orang yang tidak pakai sandal. Itu berarti batas sandal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya karena manusia ini adalah makhluk Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, yang Allah tiupkan ruh pada kita, maka kita ini harus memiliki sifat Allah. Kenapa? Karena Allah meniupkan ruhnya berarti sifatnya ada. Ibu mau nanya, kalau misalnya keberim, misalnya ibu nggak ada garam di dapur, mau masak, habis garamnya, beliin mau belinya garam apa asin? Garam kan bu, belum pernah beliin Pak bu mau beli asin. Padahal ibu kan butuhnya asin. Kenapa belinya garam? Pengen bikin teh, ibu mau beli manis. Enggak kan? Mungkin Bu Ipa akan mengatakan kalau pengen beli manis tinggal tetap aku. Tapi kita tidak ke warung mengatakan mau beli asin, mau beli manis. Enggak. Kenapa kita belinya bu? Mau beli garam. Dan belum pernah ada yang beli garam dibalikin lagi. Bu, bukan ini garamnya enggak asin. Enggak. Ini tak balikin lagi, gulanya enggak manis. Enggak ada. Kenapa? Karena garam dengan asinnya, gula dengan manisnya itu satu. Berarti Allah meniupkan ruh pada kita, berarti sifat Allah ada, berarti zatnya pun bersama. Karena garam dengan asinnya tidak bisa dipisahkan, gula dengan manisnya tidak bisa dipisahkan. Maka kenapa kita beli garam? Karena kita butuh asinnya. Kenapa kita harus bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena Allah meniupkan ruhnya pada kita. Karena Allah meniupkan ruhnya pada kita, berarti sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim harus ada pada kita. Maka Allah itu mempunyai 99 Asmaul Husna. Tapi kenapa yang diulang-ulang di Al-Fatihah cuma Ar-Rahman Ar-Rahim? Al-Malik Al-Qudus nggak ada. Karena inti dari sifatnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang bisa bahagia kalau Ar-Rahman Ar-Rahim. Bu, sudah bahagia belum? Sudah, kapan? Kalau kita ditanya kapan bahagia susah. Barangkali kita baru gembira. Sebab gembira dan bahagia beda loh bu. Apa bedanya gembira dengan bahagia? Kalau gembira itu mendapatkan, kalau bahagia itu melepaskan. Kalau kita hanya pengen diberi, itu bahagia, itu gembira.
dikasih. Dari tadi tidak punya, kemudian punya, masuk ke sini belum ada jaburan. Tiba-tiba panitia membagikan. Itu bahagia atau gembira? Gembira karena mendapatkan. Dan gembira belum tentu bahagia. Gembira dapat buras, gembira dapat jaburan. Tapi begitu digigit, burasnya rasanya begini. Ini yang bikin tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak mampu melepaskan egonya, pencelaannya terhadap negara. Maka apapun yang tidak bisa kita lepaskan itu tidak akan bahagia. Tadinya belum punya rumah, Allah nambahkan rezeki jadi punya rumah. Gembira apa bahagia, Pak? Gembira. Belum bahagia, kenapa? Karena banyak orang di dalam rumahnya setelah dapat rumah membandingkan rumahnya dengan rumah orang lain. Ketika sudah membandingkan rumah dengan rumah orang lain, tidak bahagia. Kenapa? Melihat rumah orang besar, rumah kita kecil, jadi tidak bahagia. Gembira dapat rumah, tapi di dalam rumah tiap hari bentakan aja suami istri berantem baik. Tidak bahagia. Makanya bahagia itu ketika mampu melepaskan. Apa yang dilepaskan? Ego masing-masing. Ego ini yang bikin kita gampang marah. Kenapa kita suka marah? Karena terlalu banyak keinginan kita yang pengen dituruti orang lain. Makanya kalau pengen bahagia, lepaskan keinginan yang banyak itu. Ibu habis dandan, sudah ngaca bolak-balik. Begitu ngaca, setelahnya itu Bu, untuk siapa ibu-ibu berdandan? Untuk orang lain. Ibu berdandan itu bukan untuk diri sendiri, Pak. Buktinya kalau sendirian di dalam rumah daster soek juga jadi. Tapi ibu mau ke pengajian begini, saya yakin dandan. Kenapa dandan? Karena untuk orang lain, dilihat orang lain. Makanya kenapa banyak istri yang pakaian soek semaunya di rumah? Karena merasa suaminya itu bukan orang lain, sehingga menganggap suaminya tidak penting dia cantik di depan suami. Padahal seorang wanita istri paling utama dandanannya itu seksi, cantik dan lain-lain di depan suami. Bolehkah seorang wanita bercelana atau rok semini ini? Boleh kalau di dalam rumah, tapi begitu keluar pintu jangan. Dandanannya di dalam rumah untuk suami tercinta. Karena laki-laki itu yang perlu dimanjakan matanya, perutnya, dan bawah perutnya. Ada itu. Jangan lupa. Nah, ketiga, matanya Bu. Makanya kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya? Kenapa perempuan kalau nangis tisunya habis tapi yang ditutup mulutnya? Matanya yang berurai air mata, tapi tisunya yang ditutup hidung dan mulutnya. Tapi laki-laki kalau nangis, jujur menutup matanya. Nangis. Karena tangan ibu, tangan ibu simbol. Tangan kita itu akan menuju ke tempat di mana kita berbicara, di mana hati kita berkata. Makanya kalau orang berbicara, lihat tangannya. Tangan itu tidak pernah bohong. Rumah saya jauh di sana, kan begini tangannya. Enggak mungkin rumah saya jauh di sana. Enggak. Rumah saya besar sekali, kan begini. Bodi istri saya aduhai, kan begini. Enggak mungkin aduhai. Ini penggambaran. Maka orang menangis, kalau laki-laki menangis, kenapa tangannya ke mata? Karena hati mengatakan, wahai tangan, menujulah ke tempat
di mana laki-laki tidak akan mampu menjaganya. Ternyata yang tidak bisa dijaga oleh laki-laki itu matanya. Laki-laki itu sampai masuk kubur akan susah menjaga matanya. Jadi kalau laki-laki suka melirik itu fitrah, Bu. Fitrah. Jadi jangan marah kalau pajajannya melirik, itu dalam rangka fitrah. Tapi jangan diulang. Sekali lirik udah, itu istri orang, gak boleh saya tatap berlama-lama. Nah, itu fitrah. Tapi kita harus jaga, makanya ya masyarakat sebab menistata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Anak muda kalau sudah mampu menikahlah. Karena tujuan menikah itu agar tulil basar, menunjukkan pandangan. Jadi kalau ada yang sudah menikah, matanya masih lirik-lirik, itu belum sunnah. Karena sunnahnya itu setelah menikah menunjukkan pandangan. Jangan lagi melotot. Dan jangan membandingkan kulit istri di rumah dengan kulit wanita yang lewat, apalagi SPG matahari. Jangan dibandingkan. Yang di rumah itu yang terbaik bagi kita. Yang kelihatan itu bukan milik kita, maka jangan dipelototin. Laki-laki susah menjaga matanya, maka kalau nangis yang cepat ditutup matanya. Wanita itu tadi saya katakan lebih cenderung setia. Kenapa? Mampu menjaga matanya. Secakap apapun artis Korea, kalau seorang wanita sudah punya pasangan, artis Korea tidak laku. Kenapa? Sudah ada ayam di rumah, ayam geprek. Ada ayam di rumah tapi ayam geprek, tiap hari digeprekin baik. Tapi yang susah dijaga wanita adalah mulutnya. Mampu menjaga mata, tapi mulutnya nggak bisa berhenti komen. Lihat SU-nya orang, komen manis. Sekarang tidak mesti mulut, jari-jari dilincah. Nah, jadi apapun yang dilihat, makanya pikiran kita ini bisa benar kalau pintunya diberesin. Apa pintunya pikiran? Sebab pikiran itu nggak serta-merta, pasti ada pintunya. Pintunya pikiran itu adalah panca indera, mata, telinga, hidung, mulut. Ini semuanya. Apa buktinya? Pertama mata. Kalau kita melihat sesuatu itu pasti masuk ke pikiran. Apapun yang kita lihat, gambarannya nggak nyambung atasan sama bawahan. Ini pikiran, jelek nih. Makanya beresin di alhamdulillah, perbuatan bagus. Apapun yang masuk yang kita lihat itu pasti jadi pikiran. Yang kedua, dengar. Apa yang kita dengar, orang ngomongin kita, gosipin kita, kita langsung marah. Kenapa? Pikiran kita berputar mengatakan, masa orang itu ngomongin kamu, padahal kamu kan lebih cantik daripada dia. Kenapa kita marah kalau dihina? Karena kita pengen dipuji. Fitrah orang itu mau dipuji. Siapapun kita pengen dipuji. Allah saja pengen dipuji, apalagi kita. Maka kalau orang sudah memuji kita berlainan dengan keinginan, makanya kita marah, kita emosi, kita tersinggung. Maka kalau pengen bagus, pengen baik, benarkan apa yang kita lihat, benarkan apa yang kita dengar. Yang ketiga, hidung. Hidung jangan disepelekan, Bu. Sesuatu yang masuk ke hidung pasti akan memutar pikiran kita. Aroma apa ya? Bakso, kayak enak. Bu Amin di sebelah orang lagi nulis, wah enak nih. Mudah-mudahan nganterin ke rumah. Itu pikiran. Nungguin seharian, ternyata nggak ada kirimannya juga. Bu Amin beli. Ini gara-gara hidung.
itu pasti akan masuk ke pikiran. Ini masakannya kurang asin, ini keasinan, ini dan lain-lain. Akhirnya kita salahkan yang masaknya. Padahal yang salah itu bukan yang masaknya, garamnya yang kurang. Jangan salahkan karena yang masaknya itu tidak masuk ke sayur. Yang masuk ke sayur itu adalah garam. Jadi jangan salahkan yang masaknya, salahkan aja garamnya yang tidak masuk, yang kurang masuk ke dalam masakan. Kalau ini insya Allah mending kita berantem ke sayur daripada berantem kepada penjual sayur. Kalau yang kita salahkan orangnya, yang kita salahkan penjualnya yang bikin sayurnya, berantem lagi. Tapi kalau yang kita salahkan sayurnya, yang mau berantem mau apa, namanya juga sayur. Jadi intinya adalah pikiran. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kembali malam ini kita ngaji diri. Saya kalau ngaji senangnya kita ngoreksi ke dalam. Jangan terlalu banyak keluar sehingga kita lupa pada diri sendiri. Karena inti persoalan hidup itu ada pada diri kita. Mau nanya Bu, yang sering kita pakai yang paling cepat kotor apa Bu? Silakan dipikirkan yang sering kita pakai yang paling cepat kotor apa Bu? Handuk. Padahal handuk itu dipakai setelah mandi apa sebelum mandi? Handuk itu dipakai setelah kita sudah glowing, sudah luluran, sudah sabunan, sudah wangi, baru pakai handuk. Tapi kenapa handuknya cepat kotor? Padahal harusnya kan tidak kotor, karena dia itu menyentuh kulit kita setelah kita sudah bersih. Tapi kenapa handuk cepat kotor? Ini membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah bersih. Maka jangan pernah kita menganggap remeh orang lain, karena kita itu sebelumnya gudangnya kotoran. Semua pada diri kita itulah gudangnya. Kalau kita habis buang air, itu cuma terpotong kok. Yang kita bersihkan itu cuma pemotongnya. Sisanya kemana? Kita bawa kemana-mana. Yang masuk ke kloset itu sudah waalaikumsalam, selamat jalan, kutinggal di kamar ini. Tapi sisanya kemana? Kita bawa kemana-mana. Ada di dalam perut, ada di seluruh tubuh kita. Lalu apa yang mau kita andalkan? Kalau bukan dengan pembersihan hati yang suci. Satu yang tidak pernah kotor, itulah hati. Maka kalau hati ini tidak dijaga, apalagi yang mau kita andalkan? Penampilan itu hanya sekejap, seharian. Begitu sore tidak mandi, kembali lagi bau. Karena pada dasarnya manusia itu ada 4 yang ada pada manusia yang tidak pernah sama dengan orang lain. Yang pertama, bau badan. Pak, bau badan itu nggak ada yang sama. Tidak ada orang wangi. Ih, wangi banget Pak Anu, wangi banget Bu Anu, setiap lewat sembriwing. Nggak ada orang yang wangi itu minyak wangi. Cuma karena kebetulan nempel di badan orang, karena dia rajin naruh minyak wangi di badannya. Kalau tidak naruh minyak wangi, aslinya keluar baunya. Manusia itu manusia bau. Maka kalau kita tidak rajin memberi minyak wangi, kita itu keluar aslinya. Dan setiap orang tidak akan sama baunya. Yang bisa membedakan bau badan siapa? Anak bayi, baby yang masih digendong. Makanya dia hafal ibunya baunya. Dan anak bayi itu sekemringan apapun ibu, karena belum mandi pagi, sudah ngurusin setrikaan, cucian, masak dan lain-lain. Apakah ada anak bayi yang nangis-nangis tidak mau digendong sama ibunya? Tidak ada. Mau bau ibunya tetap dia tenang, bahkan nyungsep masuk ke kelopak tubuhnya. Itu kali. Dan kalau diambil oleh orang lain,
pasti menangis. Kenapa? Bisa membedakan ini bukan bau ibu saya. Itu bayi. Semakin besar bau kita itu semakin keluar. Anak bayi itu siapapun pasti senang nyium baunya. Tapi bahkan bau mulutnya. Kalau bayi itu kita senang banget nyium bau mulutnya. Tapi kalau sudah dewasa silahkan dinikmati bau mulutnya. Aroma terapi. Sudah beda. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa bayi itu masih suci bersih. Kita kalau sudah semakin dewasa, dosa sudah banyak, mulut kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu. Satu kau. Yang kedua, wajah. Wajah orang tidak ada yang sama, yang ada mirip. Itu kalau kembar. Tapi wajah tidak ada yang sama. Makanya yang paling mulia bagi manusia itu wajahnya. Kenapa wajah? Doa kita ini wajah tu wajah dia. Kan yang dihadapkan wajah. Kemudian sajadah wajah dia dari kolakamu dan seterusnya. Kalau sujud tilawah selalu dibicarakan wajah. Makanya yang perlu dan selalu kita jaga itu wajah. Tapi kita sendiri tidak hafal wajah. Yang hafal wajah kita itu orang lain. Makanya ibu-ibu rajin bawa cermin. Lewat di kaca sedikit aja ngeliat. Kenapa? Pengen lihat wajahnya. Kita yang miliki tapi kita yang asing. Sekarang tidak bawa lagi cermin tuh. Si Tete sudah mulai ngaca. Kenapa? Penasaran dengan wajahnya seperti apa sih tampilan saya. Tapi semua yang sekitarnya melihat bisa. Saya begini untuk melihat wajah saya saja itu perlu perjuangan. Tapi kalau bapak dan ibu merem juga bisa menghafal. Itulah wajah. Makanya kita itu paling sayang pada wajah sendiri. Dan inilah membuktikan bahwa kita itu ego. Silahkan nanti kalau ada video dari Pak Abidin, ada foto dari panitia, begitu di-share di grup, wajah siapa yang pertama dicari? Wajah Dewi pula. Iya. Secantik apapun, seganteng apapun wajah orang lain, kalau kita plesak dewek, nggak akan dia buat. Mau bikin SW, wajah kita plesak dewek. Orang lain semua satu masjid cakep. Kita plesak dewek, nggak mungkin dia buat. Tapi seluruh masjid ini isinya plesak kabeh. Pokoknya wajahnya ada yang manyun, ada yang merem dan lain-lain. Kita kinclong dewek pasti diupload. Kenapa? Karena kita selalu bangga dengan wajah sendiri. Maka karena wajah ini adalah hal yang paling kita utamakan, maka jagalah muka di depan orang. Makanya istilahnya, dia kalau orang sudah tidak punya muka, berarti harga diri sudah tidak ada. Itulah sebabnya makanya orang tua sering berpesan harus jaga muka di depan orang lain. Karena inilah yang paling kita andalkan. Yang dibedakin itu kan bukan lutut, muka. Yang di lipstikin kan ini. Mulut di lipstikin, ini kan muka. Yang dikasih spidol, yang tadinya lurus alisnya diputar memutar ke atas, ini muka. Yang dibikin mancung dan lain-lain muka. Yang kita urus dan biayanya paling mahal itu muka. So dihitung pengeluarannya, yang paling mahal apa? Muka. Lebih mahal muka daripada makanan. Makanan itu cuma berapa, tapi perawatan muka, lihatlah artis. Kita melihat artis, ternganga, terperangah melihatnya. Kenapa? Begitu kinclongnya. Kita tidak tahu di balik kinclong itu perawatannya mahalnya luar biasa. Iya kan? Iya. Maka kalau melihat ibu-ibu yang kinclong glowing dan lain-lain, itu pasti di baliknya ada suami yang bertanggung jawab.
uang untuk glowing, dan ini yang mahal. Makanya saya kalau melihat ibu-ibu yang glowing, yang pertama saya bayangkan suaminya. Masya Allah, suami soleh banget. Ya. Jangan sampai pengen melihat yang glowing tapi tidak mau berkorban untuk kekinclongan istri yang tidak adil. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh teladan. Bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana membangun rumah tangga, contohnya ada pada Nabi. Nabi itu tutur katanya lembut, tatapannya lembut, sifatnya seperti air. Di dalam Al-Quran, semua ayat yang berkaitan dengan surga pasti Allah sambungkan dengan air. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berilah kabar gembira, wabashshiril ladzina amanu, orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang beramal saleh. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah itu kalau nyebut jannatin diakhiri dengan tajri min tahtiha al-anhar. Mengalir sungai di dalamnya, berarti air. Apa itu surga? Surgamu jangan bayangkan itu setelah kita mati baru ada. Surga itu dari sekarang, cuma puncaknya ada di akhirat nanti. Surga itu apa? Kenikmatan. Apapun bentuk kenikmatan itu sudah surga. Dan apapun yang menyiksa itu neraka. Nah, kenapa Allah mengkaitkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar? Karena yang namanya surga itu mengalir air di dalamnya. Artinya air itu tidak mendem, tidak diam, tapi dia mengalir. Surga itu adalah kenikmatan yang kita rasakan. Kalau pengen menikmati surga, perbaiki airnya. Ini logikanya. Kalau pengen menikmati surga, perbaiki airnya. Tubuh, kalau ingin menikmati surga pada tubuh kita, perbaiki aliran airnya. Manusia 85% pada tubuhnya itu air. Apa yang bikin kita sakit? Aliran air yang ada di dalam tubuh tidak normal. Kenapa? Kita banyak mencampuri dengan sampah. Sungai itu tidak akan lancar pengalirannya, mandek macet kalau banyak sampahnya. Dalam tubuh manusia ada tajri min tahtiha al-anhar. Ada darah yang mengalir. Sungainya namanya pembuluh darah. Kalau pembuluh darah tersumbat, maka pasti kita merasakan bukan surga. Rintihan yang ada. Artinya, apa yang harus diperbaiki? Jangan makan sembarangan. Allah itu indah sekali, Bu, kalau memberikan cara makan. Dalam surat Al-Waqiah, wa faqihatin mimma yatakhayyarun walak mitairin mimma yashtahun. Kalau pengen makan daging, sebelumnya buah dulu. Ini bahasa Al-Quran loh. Wa faqihatin ini buah, walak mitairin ini daging. Apalagi bahasanya tairin, burung, itu berarti ayam dan seterusnya. Jadi kalau pengen sehat menurut bahasa Al-Quran, maka sebelum makan daging, perbaiki dulu makan buahnya. Inilah yang mengalahkan kita dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebelum mengkonsumsi yang berat-berat seperti nasi dan lain-lain, buah dulu. Kita itu kebalik, buah disebut pencuci mulut. Padahal yang cepat larut di dalam perut itu diolah oleh usus kita itu buah. Makanya kalau buahnya belakangan dia jadi mengendap, sehingga ini tidak bisa menjadi nutrisi yang bagus di dalam tubuh.
Bahasa Al-Quran, buahnya dulu. Kita kalau kehajatan, makan dulu. Terakhir baru makan pisangnya, makan semangkanya. Padahal Allah perintahkan buahnya dulu dimakan supaya membersihkan pencernaan. Pagi-pagi kalau mau sarapan pertama dulu buah. Maka semua yang ayat Al-Quran Allah turunkan itu sangat banyak berkaitan dengan buah. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqa. Allah turunkan hujan. Setelah hujan turun dikaitkannya lagi dengan buah. Maka hidup yang sehat itu banyak makan buah. Mau nanya, buah apa yang paling manis di dunia? Tidak ada yang lebih manis lagi selain buah itu. Salah. Yang paling manis itu tidak ada yang lebih manis adalah buah mat. Iya, buah mat. Itu paling manis bu. Ternyata dalam ya kalau buah kelengkeng, buah mangga, buah jeruk dan lain-lain itu cepat basi bu. Tapi buah nggak ada basinya. Bapak dan ibu sekalian. Nah makanya Allah itu ketika menyebutkan sesuatu sangat rumit, sangat teratur, sangat urut. Nah makanya mari kita belajar. Pada Al-Quran itu banyak pembelajaran termasuk pada diri kita. Ingin bahagia hidup, perbaiki air. Apa sifatnya air? Mari kita lihat dulu sifatnya air. Air itu lembut, menjadi simbol rumah mewah. Rumah mewah itu simbolnya pasti air. Rumah mewah pasti ada kolam renangnya. Semewah apapun rumah, kalau belum ada kolam renangnya, itu belum mewah. Kita nginap di hotel, pasti yang pertama dicari kolam renang. Kenapa? Manusia selalu mencari air. Ketika mencari perumahan dengan di rumah, pertanyaan pertama bagaimana kondisi airnya. Air dulu yang pertama. Ini menunjukkan air itu paling substansial, paling utama, paling penting. Penelitian menunjukkan manusia bisa hidup sampai 2 minggu tanpa makan. Tapi manusia tidak mampu bertahan melebihi 4 hari kalau tidak minum. Makanya air ini sumber utama kehidupan. Air itu lembut, air itu lentur. Maka manusia yang dominan air pada tubuhnya, ucapannya harus lembut, ucapannya harus lentur, jangan kasar pada orang lain. Karena setiap kita pasti butuh kelembutan. Semua orang sekasar apapun dia pasti pengen diperlakukan lembut. Makanya anak-anak kalau pengen anaknya baik, perlakukan dengan lembut. Persoalan utama kita saat ini adalah anak-anak. Anak-anak kita menjadi tantangan terbesar saat ini. Padahal kuncinya sebetulnya hanya satu. Dari 2010 sampai hari ini saya menjadi wali kelas di sekolah dan juga kesiswaan. Sangat banyak tiap pagi bergelut dengan anak-anak yang bermasalah. Setiap anak bermasalah sebetulnya persoalan utamanya cuma satu. Urusan tidur. Tidur aja sebetulnya masalahnya. Mau anak itu senakal apapun pasti persoalannya di tidur. Makanya itulah ayat Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh atau pagi. Nam mubakkiran wal mubakkiran tas'at lakal hayat. Tidurlah segera dan bangunlah segera, niscaya hidupmu bahagia. Berarti bahagia itu bisa diukur dari kualitas tidur. Kalau anak sampai jam 1, jam 2 malam main game,
bangunnya susah, anak yang bangunnya susah pasti emosian. Silakan boleh dibuktikan, dicek. Anak yang bangunnya susah pasti emosian. Baru dibangunin sudah melotot. Mending kalau melotot membentaknya luar biasa. Kenapa? Karena jiwa tidak stabil. Kalau tidur yang kurang, jiwa tidak stabil, emosi gampang memuncak. Maka anak yang datang telat di sekolah itu pasti telat bangunnya. Anak yang telat bangun datang ke sekolah buru-buru. Begitu nyampe di sekolah, dia hanya kerjanya tidur. Ada tugas pasti maunya nyontek baik. Kalau guru menerangkan, paling tidur baik. Itu pun kalau melihat juga melongo, nggak perhatiin, nggak masuk ke pikirannya. Persoalan sebetulnya cuma satu, tidur. Maka kalau kita sudah mampu menjaga dan mengatur tidur anak-anak, insya Allah itu sudah kunci sebetulnya. Cuma satu persoalannya. Makanya siapa yang menguasai waktu subuhnya, siapa yang rajin sholat subuh, pasti hidupnya tenang dan tidak menyusahkan. Kalaupun ada yang masih menyusahkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang sama sekali susah bangunnya. Makanya kuncinya bukan di tidur. Anak-anak kita mudah-mudahan. Makanya ada doa yang selalu diajarkan oleh Habib Umar. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan semua demi menjaga anak-anak kita, anak-anak ibu dan anak-anak kami. Ya. Yang diajarkan Habib Umar, baca Qul 10 kali selama 40 malam, tiupkan ke ubun anak-anak ketika dia sedang tidur. Makanya Bu, jaga 5 tempat, jangan marahin anak di 5 tempat ini. Semarah apapun ke anak, tahan di 5 tempat. Yang pertama, jangan marah kepada anak ketika bersama temannya. Jangan marah anak kalau ada temannya. Dia akan membenci Bu. Kenapa? Dia merasa dipermalukan di depan temannya. Jangan marahin, biarkan temannya pulang baru marah kalau marah. Satu. Yang kedua, jangan marahin anak ketika sedang makan, karena dia dalam rangka memasukkan nutrisi ke tubuhnya. Kalau sedang makan kemudian dimarahi, saudara makannya hilang, kemudian apa yang masuk ke tubuhnya tidak menjadi barokah, karena ibunya, apalagi kalau ibunya yang sudah mengangkat duluan, barokahnya hilang. 3. Jangan marahin anak ketika mau tidur, semarah apapun jangan. Karena yang diajarkan Nabi di saat anak mau tidur itu justru doa. Bacain Qul, semuanya Qul, ayat kursi dan seterusnya, itulah imunisasi bagi anak-anak. Dibacakan ini, jangan dimarahin, karena nanti hidupnya tidak tenang. Karena pada saat dia tidur, itu sebetulnya sukmanya akan keluar. Jangan sampai emosi yang masuk ke dalam karena marah tadi. Yang keempat, jangan marahin ketika bangun tidur. Anak itu memulai hidupnya di waktu pagi. Ketika baru bangun sudah emosi yang menghantam, maka dia akan sehariannya menjadi anak yang banyak. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hidupnya hanya rasa sarang amarah. Dan yang kelima, jangan marahin anak ketika mau berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena dia akan menimba ilmu pengetahuan. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya tidak akan menembus tembok yang tebal. Tembok tebal itu adalah perisai yang Bapak Ibu tanamkan ketika marah kepada anak sebelum berangkat ke sekolah. Jadi ini 5 tempat jangan. Sebisa mungkin jangan marah ke anak-anak. Kenapa? Karena memang begitulah anak-anak, yang perlu adalah pemakluman dari kita. Dia tidak mengikuti kemauan saya Pak Ustaz, dia senangnya membangkang aja. Oh, bukan membangkang, kita terlalu banyak tuntutan pada dia. Semakin banyak tuntutan kita padanya, semakin banyak pula kita merasa kecewa kalau tidak sesuai keinginan kita. Kayaknya sudah terlalu panjang nih, cirinya sudah ada. Kalau saya berbicara lagi kayaknya sudah tidak bisa masuk wajah. Karena 3 macam orang yang tidak bisa dimasuki ilmu.
Yang pertama, orang ngantuk, orang lain. Yang kedua, orang pegel. Nah ini tandanya itu kalau posisi duduknya sudah berubah-ubah, itu sudah pegel. Yang ketiga, orang sebel, sudah ngantuk, pegel lagi, kapan banget berhenti ngomong. Nah itu sudah sebel. Kalau saya lanjutkan, tidak akan mungkin masuk lagi. Baik, kita akan simpulkan. Sibuk nakalanya cepat cerita yang akan bicara nama kasar. Artinya dua ini. Terjemahannya bahwa kesimpulan dari pembicaraan kita malam hari ini, mari bersifat seperti air. Air itu kita belajar dari tembok ini. Siapa yang paling berjasa dari masjid ini? Air. Tembok ini keras. Isinya adalah pasir, batu, besi, dan semen. Ini semuanya digabung jadi satu. Kalau tidak ada air yang masuk, semuanya berpecah belah. Pasir tidak akan menyatu dengan batu, tidak akan pernah menyatu dengan semen, tidak akan pernah menyatu dengan besi. Sama-sama bertahan dengan kasarnya. Tapi begitu si lembut masuk air, maka jadilah sebuah adukan yang indah. Insya Allah jadilah tembok yang bisa kita nikmati. Kita rasakan bagaimana masjid ini nyaman. Artinya dalam rumah tangga memang ada yang keras, ada yang suka melotot, ada yang suka teriak. Kalau semua di dalam rumah sifatnya begitu, berarti pasir, batu, dan lain-lainnya semua harus ada yang seperti air. Air inilah yang mengademkan, yang menyatukan, sehingga yang kasar yang apapun tadinya insya Allah menyatu kembali, menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu sama dengan sukun. Di dalam Al-Quran ada tanda mati namanya sukun. Sukun itu berarti tanda mati. Maka rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang mematikan semua bentuk kasar yang ada di dalam rumah tangga. Semua bentuk keras, semua bentuk kasar, semua bentuk melotot sudah termatikan. Jadilah rumah tangga yang sakinah. Insya Allah mudah-mudahan kita belajar dari uswatul hasanahnya Nabi Muhammad SAW sehingga kita mampu membangun rumah tangga yang indah. Rumah tangga yang indah itu diisi dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang soleh dan solehah itu susah terbentuk di sekolah. Saya nambah sedikit. Karena KPK memberitakan dari tahun 2004 sampai hari ini 1.353 gembong koruptor itu tertangkap, semuanya sarjana S1, S2, S3 dan guru besar profesor. Kenapa? Ternyata secara statistik dunia pendidikan kita hebat mencetak koruptor. Kenapa banyak koruptor tercetak di sekolah? Karena banyak guru datang ke sekolah cuma mengajar, bukan mendidik. Mengajar berarti cuma sekedar memberikan pengetahuan, kemudian ngumpul di ruang guru, habis itu pulang tanpa memberikan sedikit pun yang lain kepada siswa. Tapi mendidik adalah memberikan contoh. Mendidik itu lebih banyak di luar sekolah daripada di luar kelas daripada di dalam kelas. Mendidik adalah pekerjaan kita orang tua. Mengajari anak-anak itu bagus, tapi perlu dididik. Anak yang diajar belum tentu terdidik, tapi anak terdidik sudah pasti diajar. Maka di manakah muncul akhlak itu? Ada di TPA, TPA, di guru-guru ngaji. Maka jangan sepelekan guru ngaji itu, karena dia yang membentuk karakter anak-anak. Kita kalau urusan bayar SPP di sekolah itu biasanya maksain juga, utang-utang juga bayar. Tapi untuk urusan bayar guru ngaji yang cuma tidak seberapa di masjid, itu beratnya, peliknya luar biasa. Ini harus kita rubah. Kenapa? Karena dia yang akan membentuk karakter anak kita. Ikhlaskan membayar untuk guru ngaji, insya Allah barokah rezekinya bapak dan ibu.
Guru ngaji itu perjuangan lillahi ta'ala. Tidak pernah protes dengan jumlah nilai yang sedikit, tapi mereka ikhlasnya itu. Makanya kalau kita tidak paham dengan mereka, siapa lagi yang akan memperhatikan mereka? Dan kita bersyukur alhamdulillah di TPA kita di sini di Matlabul Huda ini, insya Allah mudah-mudahan terus menjadi percontohan, menjadi idola masyarakat, dan insya Allah mampu menumbuhkan anak-anak yang hebat berkarakter. Terima kasih, ini saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس.